Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Saifur Rahman dengan kode dosen RPE. Pada semester kali ini saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah teknik riset operasional di kelas rekan-rekan semuanya. Sebelumnya kita coba perkenalan dulu terkait dengan mata kuliahnya. Untuk mata kuliah ini itu mata kuliah dengan nama mata kuliah teknik riset operasional dengan informasi dosen pengembangnya yaitu Bapak Denny Pribadi Mkom dan juga koordinator dosen pengembangnya yaitu masih Bapak Denny Pribadi Mkom dan juga ketua program studinya Bapak Agung Wibowo ya, STMkom. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan SKS-nya dengan bobot 3 SKS. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mata kuliah capaian pembelajaran mata kuliah program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Untuk S1-nya yaitu terkait dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap. Kemudian untuk capaian yang keduanya itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban. Dan begitupun untuk capaian pembelajaran yang lainnya. Rekan-rekan bisa silakan dipelajari sampai di bagian akhir tepat mampu menganalisa suatu program bisnis TI ataupun teknologi informasi. Untuk subcapaiannya terkait dengan capaian di bagian atas tadi, yaitu mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep teknik operasi, ya, kemudian memahami dan menjelaskan tentang program linier, kemudian metode kompleks, asimplex, kemudian metode simplex, kemudian ada dualitas, metode transportasi, ada aproksimasi Vogel, kemudian ada optimal, ya penjelasan optimal, kemudian ada metode modified distribution, ya, kemudian masalah penggunaan, kemudian hal-hal yang lain terkait dengan materi yang dapat memperkuat setiap materi di setiap pertemuannya. Untuk deskripsi dari mata kuliah ini yaitu Teknik Riset Operasi atau TRO merupakan mata kuliah yang membahas tentang teknik-teknik riset operasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Sama halnya dengan sistem penunjang keputusan, tetapi memang dia punya ciri khas tersendiri. Kemudian ada bahan kajian atau materi ajar. Pertama, ada konsep teknik riset operasi, program linier, kemudian simplex, dualitas, dan seterusnya sebagaimana tadi yang sudah disinggung di capaian pembelajaran di atas tadi ya. Kemudian untuk daftar referensinya, ini tidak dilengkapi memang, tapi memang ada informasi referensi terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian untuk setiap pertemuannya ada teknis perkuliahannya seperti apa, memang ada teknik perkuliahan berupa diskusi, tugas, dan seterusnya. Nah, untuk tugas nanti kita sesuaikan ya. Untuk tugas tidak mungkin kita buat setiap pertemuan, tapi nanti untuk tugasnya saya informasikan lebih lanjut. Kemudian di sini dijelaskan secara terperinci terkait dengan setiap pertemuannya ya, dari pertemuan 1, 2, 3, dan seterusnya terkait dengan materi bahan ajar yang akan teman-teman pelajari di setiap pertemuannya. Nah, untuk pertemuan 7 itu ada tugas ya, nanti tugasnya seperti apa akan informasikan lebih lanjut. Pertemuan 8 yaitu UTS itu lebih ke tes tertulis dan kemudian ketepatan jawaban soal. Kemudian masuk ke pertemuan 9 materi 10 sampai dengan pertemuan 14 itu masih di materi seperti itu. Kemudian nanti ada tugas seperti apa tugasnya, nanti diinformasikan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan di pertemuan terakhir, ya di pertemuan 15 maaf, ini masuk ke materi UAS. Nah, nanti UASnya juga sama tertulis, teman-teman melakukan ujian secara online, dan kemudian menjawab soal dengan tepat ya, tentunya. Kemudian untuk bobot penilaiannya seperti apa? Bobot penilaian itu kehadiran untuk tugas 25%, UTS 25%, dan UAS juga
Itu di 30%, maaf. Nah, ini untuk perhitungan rata-rata nilai akhir, yaitu 20% dikali nilai kehadiran, berikut dengan nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS berdasarkan presentasi yang ada di atasnya. Kemudian untuk asesmennya atau penilaiannya, jenis penilaiannya yaitu penilaian tertulis saja. Kemudian dari rank penilaian, yaitu dari nilai 80 sampai 100 itu di rank A ya. Untuk rank B itu angka tertera dan juga untuk C, D, dan E juga angka tertera. Nah, pastikan rekan-rekan mendapatkan nilai yang terbaik ya, tentunya nilai A. Saya yakin rekan-rekan bisa mendapat nilai yang terbaik ya, seperti itu. Itu terkait dengan RPS dari mata kuliah Teknik Riset Operasional atau TRO ini. Kita masuk ke pembahasan terkait silabus. Untuk silabus sebetulnya hampir sama dengan RPS ya teman-teman. Hanya saja mungkin secara format penyajiannya cukup berbeda. Untuk kode mata kuliah dari Teknik Riset Operasi ini adalah 221. Kemudian dengan SKS 3 ya, bobotnya 3 sesuai dengan tadi yang sudah disinggung. Untuk capaian pembelajaran ataupun CPMK itu sudah dibahas terkait dengan CPMK secara detail juga di RPS ya. Sub CPMK juga sama, kemudian materi pembelajaran tadi sudah kita singgung. Ada beberapa pembahasan terkait pembahasan penting terkait dengan teknik riset operasi di setiap pertemuannya. Kita sampai ke pertemuan 16 ya teman-teman, itu sudah berikut dengan UTS dan UAS-nya. Masuk di pustaka utama, nah ini ada sumber dari materi ini, sumber rujukannya ini ya, tadi tidak dicantumkan, di sini ada dicantumkan. Ada pustaka pendukung dan prasyarat itu memang tidak ada. Kemudian kita masuk di RTM. Nah, untuk pembahasan dari RTM ataupun rencana tugas mahasiswa, karena memang ini rencana ya, bisa kita rencanakan terkait dengan tugasnya. Untuk tugas teknik riset operasional, bentuk tugasnya tes tertulis, tugas kelompok, membuat laporan, nanti ada pembuatan kelompok, nanti kita kondisikan seperti apa. Kemudian sub CPMK tadi, mahasiswa menerapkan salah satu TRO ataupun teknik riset operasional dalam sebuah studi kasus sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ataupun decision makingnya. Kemudian keputusan itu terkait perusahaan dan juga menyusun dalam bentuk laporan, kemudian mempresentasikannya dengan kinerja mandiri dan terukur. Nah, untuk objek uraian tugas terkait dengan objek garapan, bisa perusahaan ataupun instansi, metodenya yaitu tugas kelompok, kemudian bentuk dan laporannya presentasi. Oke, ini untuk persentase penilaiannya untuk setiap poin-poin presentasinya. Ya, teman-teman bisa silahkan dipelajari lebih lanjut ya untuk pembahasan RTM. Nah, untuk tugas itu nanti kita sesuaikan ya. Kapan informasi tugas itu akan diinformasikan? Informasi lebih lanjut nanti. Ya, bisa di pertemuan 4 ataupun pertemuan 5. Seperti itu. Itu untuk pembahasan terkait RPS, silabus, dan juga RTM. Kita masuk di pertemuan pertama. Di pertemuan 1 ada terkait dengan pengertian teknik riset operasi. Nah, untuk teknik riset operasi sendiri itu dijabarkan oleh para ahli. Salah satunya di sini adalah ada Morse dan Kimball. Morse menyatakan bahwa pengertian teknik riset operasi adalah sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditangani dengan dasar kuantitatif. Ada Churchman ya, kemudian ada Arc-of dan juga ada Arn-of di sini sebagai aplikasi metode-metode. Nah, mereka mengemukakan bahwa teknik riset operasi adalah sebagai aplikasi metode-metode, teknik dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut ya, seperti itu. Kemudian untuk pengertian dari para ahli lainnya yaitu Miller dan MK Star, mereka mengemukakan bahwa riset operasi tadi sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika atau ilmu pasti, dan juga logika dalam kerangka pemecahan masalahnya yang dihadapi sehari-hari sehingga dapat dipecahkan secara optimal. Riset operasi dipandang sebagai ilmu dan seni, yaitu
Riset operasi sebagai sebagai ilmu, artinya suatu teknik ataupun metode matematis untuk memecahkan persoalan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, riset operasi sebagai seni artinya sebagai keberhasilan dalam implementasi hasil akhir dan merupakan hasil kreativitas dari kemampuan pribadi pada kelompok yang terlibat dalam riset operasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, riset operasi di sini bisa juga berupa individu ataupun kelompok ya. Kelompok di sini berupa organisasi, bisa berupa tim, bisa berupa unit, bisa berupa bagian ataupun bidang ataupun hal-hal yang sifatnya uh, dilakukan secara berkelompok juga ya. Tentunya memang dengan tujuan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk sebuah perusahaan tentunya ya. Kemudian sejarah dan manfaat teknik riset operasi. Nah, untuk sejarahnya seperti apa? Manfaat teknik riset operasi adalah satu dalam proses produksi dengan bahan mentah yang serba terbatas harus dibuat produk sehingga dapat mencapai jumlah hasil penjualan yang maksimal. Nah, dari produk mentah dibuatlah sebuah produk yang menarik, yang penuh dengan inovasi sehingga dapat diterima oleh pasar dan juga dapat memenuhi kebutuhan user tentunya ya, kebutuhan pengguna. Dalam hal ini bisa berupa user, konsumen kah, ataupun pelanggan, apapun itu jenisnya, dia bersifat end user ya. Kemudian masuk di bagian poin kedua, dengan jumlah pemberian pelayanan yang terbatas harus dicapai pemberian layanan dalam waktu yang minimum. Kemudian jumlah biaya transportasi yang minimum, jumlah permintaan pun terpenuhi. Kemudian kita masuk di poin keempat, dicapai jumlah stok yang optimum dengan biaya yang minimum. Suatu proyek harus selesai dalam waktu yang secepat mungkin. Jadi memang untuk teknik riset operasi di sini adalah sebuah teknik yang kita dapat gunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan dengan biaya yang minimal ya, dengan dengan waktu estimasi waktu dan biaya dengan efektif dan efisien mungkin ya, seperti itu yang tidak terlalu mengeluarkan effort yang berlebihan seperti itu. Kemudian kita masuk di bagian model-modelnya ya. Model di sini ada model yang terdapat di dalam riset operasi, ada model ikonik, model analogik ya, model simbolik dan juga model matematis. Apa itu model ikonik? Merupakan tiruan fisik seperti bentuk aslinya dalam skala lebih kecil. Biasanya model ikonik di sini juga bisa berupa rencana. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah diorama ya, ataupun sebuah uh, sebuah bentuk sederhana dari suatu bangunan tertentu ya, suatu bentuk sederhana untuk suatu bentuk proyek tertentu gitu ya. Kemudian ada model analog, adalah suatu yang bentuk fisiknya berbeda tetapi mempunyai sifat yang sama dengan model sebenarnya. Kemudian ada simbolik ya, biasanya berupa huruf, angka, ataupun simbol lain yang menyajikan karakteristik sistem yang dimodelkan. Ada model matematis, yaitu model yang menggunakan simbol matematis seperti itu. Nah, itu untuk pembahasan dari pembahasan terkait dengan teknik riset operasi di pertemuan pertama. Rekan-rekan bisa silakan mencari informasi lebih lanjut terkait dengan mata kuliah teknik riset operasi. Ya, seperti itu. Terima kasih.